Mimpi buruk baru saja dimulai, sebuah jebakan untuk memanen. Pasar saham China anjlok hanya dalam satu hari, menjebak investor baru yang mengalami kerugian besar saat keputusasaan menyebar luas. Tidak bisa jual, sama sekali tidak bisa jual, semuanya dihentikan. Saya baru saja membeli kemarin, dan hari ini saya sudah rugi 12 poin. Saya bahkan belum mulai mendapat untung. Saya bahkan belum mencapai titik impas. Korban bull market mulai bermunculan. Pada tanggal 9 Oktober pasar saham China yang sebelumnya melambung tiba-tiba anjlok. 3 indeks utama ASARES China semuanya dibuka melemah, dengan lebih dari 5.000 saham mengalami penurunan. Pasar berada dalam kekacauan. Investor menggambarkan pergeseran pasar yang cepat. Kemarin, Anda berada di puncak dunia, dan hari ini, Anda terkubur hidup-hidup. Menurut media keuangan China pada tanggal 9 Oktober, lembaga dan dana investor besar membuang saham secara massal, sementara hanya investor retail yang membeli. Banyak netizen menuduh pihak berwenang memancing investor retail hanya untuk memanen mereka. Sebuah laporan dari media keuangan pada hari yang sama menunjukkan bahwa pada pukul 11.30 pagi, investor retail telah menggelontorkan total 172,86 miliar yuan bersih ke pasar Shanghai dan Shenzhen, sementara institusi dan investor besar menarik diri. Aliran keluar bersih institusi adalah 107,74 miliar yuan, dan dana investor besar memiliki arus keluar bersih sebesar 65,12 miliar yuan. Data tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa institusilah yang paling banyak mengambil keuntungan, sementara investor retail dibiarkan menanggung beban. Saya mati rasa, benar-benar mati rasa sekarang, keluh seorang investor. Saya akhirnya mengerti apa artinya kehancuran total. Lihat ini, tren bullish selama 4 tahun. Hanya untuk anjlok dalam beberapa hari. Bull market tahun 2014 setidaknya mengandalkan keberuntungan, tetapi kali ini, dalam hanya 5 hari, semuanya runtuh. Pada tanggal 8 Oktober Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional China mengadakan konferensi pers, tetapi alih-alih mengumumkan paket stimulus ekonomi triliunan yuan yang diantisipasi, mereka malah mengulang kebijakan yang ada, sehingga mengecewakan pasar. Hari itu, indeks Hang Seng di Hong Kong jatuh 2.300 poin, mencatat penurunan poin terbesar dalam sejarah. Hari berikutnya, ASARES dibuka dengan kerugian yang signifikan, dengan hampir 5.000 saham merosot. Pada pukul 10 pagi, 3 indeks utama terus turun, dengan Shanghai Composite turun sekitar 3,7%, Shenzhen Komponen turun sekitar 4,55%, dan Chinex Index turun sekitar 6%, mencatat rekor penurunan harian terbesar. Investor baru yang baru saja memasuki pasar menjadi panik, putus asa mencari nasihat tentang cara memulihkan kerugian mereka. Saya hancur, saya tidak akan pernah pulih seumur hidup ini, kata salah satu investor. Saya bangun hari ini dan kehilangan lebih dari 10.000 yuan, sekitar $1.400 Amerika Serikat, beberapa bulan gaji saya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan itu? Sebuah laporan dari Hong Kong Economic Journal menyatakan bahwa sejak didirikan pada tahun 1990, pasar ASARES selalu terombang-ambing di antara dua ekstrim, euforia dan kehancuran. Terutama dalam siklus saat ini, kebijakan cepat dari Partai Komunis China, yang tidak didukung oleh fundamental ekonomi yang kuat, telah membuat investor retail sangat sensitif terhadap sinyal kebijakan yang mengakibatkan fluktuasi pasar yang liar. Seorang pedagang berseru, siapa yang bisa membayangkan ini? Hanya sehari yang lalu, kami berada di pasar bullish. Kemarin, saya naik 90.000 yuan. Dan hari ini saya kehilangan 140.000 yuan, baik modal maupun keuntungan. Seluruh portofolio saya mencapai titik terendah hari ini. 6 saham saya dalam akun kecil semuanya mencapai batas bawah, dan saya gemetar karena kerugian. Sebuah laporan terbaru oleh Nomura Securities memperkirakan bahwa setelah hiruk-pikuk pasar saham saat ini, kehancuran bisa terjadi, kemungkinan mengulangi peristiwa tragis tahun 2015. Hal ini karena ekonomi China bahkan lebih rapuh daripada sebelum pandemi. Netizen memperingatkan bahwa saat pasar anjlok, banyak investor retail baru akan tersapu habis. Sebelumnya, Bank Dunia mengeluarkan peringatan dalam laporan prospek ekonomi setengah tahunnya pada tanggal 8 Oktober yang menyatakan bahwa meskipun langkah-langkah stimulus Beijing baru-baru ini memberikan dorongan jangka pendek, ekonomi China diperkirakan akan melambat lebih lanjut pada tahun 2025. Dalam jangka panjang, laporan tersebut menyoroti bahwa perubahan dalam perdagangan global dan aliran investasi, ditambah dengan meningkatnya ketidakpastian kebijakan, akan menambah tekanan terhadap ekonomi regional akibat penurunan ekonomi China. Media asing berkomentar bahwa peringatan Bank Dunia secara signifikan meningkatkan risiko bagi pasar saham China. Bloomberg baru-baru ini menganalisis bahwa meskipun pasar saham China telah mengalami hiruk-pikuk aktivitas spekulatif setelah serangkaian kebijakan stimulus ekonomi dari pemerintah China,
Volatilitas pasar dan ketidakpastian seputar kebijakan tersebut bisa sekali lagi menyebabkan investor retail dipanen.